Ada nyamuk dalam kelambu, suaranya bikin pusing kepala. Jangan sia-siakan hidupmu karena mengkonsumsi narkoba. Selamat datang di Dan Podcast untuk edisi hari ini. Bersama saya Abe Indrian Tama dan tentunya seperti biasa Dan Podcast akan menghadirkan narasumber yang tentunya akan membahas tema kita pada hari ini, peran strategi independen pekerja sosial profesional Indonesia atau IPSPI dalam pencegahan dan rehabilitasi narkoba. Langsung saja di tengah-tengah kita juga sudah kedatangan narasumber yang tentunya akan memberikan informasi untuk kita. Kami ucapkan selamat datang untuk Bang Dedi Herawan Esos Emsos yang sudah hadir pada edisi podcast kita hari ini. Selamat datang Abang. Ya, selamat pagi. Baik, jadi seperti biasa, dan podcast akan menghadirkan informasi untuk kita. Nah, kali ini sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu untuk Bang Dedi tentunya selaku Ketua DPD IPSPI Provinsi Bengkulu. Kami persilakan untuk Abang. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan perkenalkan saya Dedi Herawan selaku Ketua DPD IPSPI yang baru saja terpilih di akhir tahun kemarin sampai dengan 2028. Keseharian aktivitas ya bicara tentang pekerjaan sosial lebih kurang 6 tahun di pekerjaan sosial dan sampai saat ini masih bergelut di aktivitas pekerjaan sosial yang memang berada di Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Baik, jadi seperti itu untuk Sobat dan Podcast. Baik, sebenarnya Abang untuk IPSPI itu sendiri apa nih Bang? Oke. Jadi PSPI itu adalah sebuah organisasi yang eh, awalnya dibentuk berdasarkan eh, agenda charity ya. Namun setelah berjalannya waktu sampai akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 itu tentang pekerjaan sosial, pekerjaannya semakin masif. Maka didoronglah pengembangan organisasi profesi. Nah, dengan kondisi itu hadirlah sebuah organisasi profesi independen pekerjaan sosial profesional Indonesia ini untuk mewadahi seluruh rekan-rekan kerja sosial yang ada di setiap wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu. Jadi poinnya adalah sebagai wadah bagi pekerja sosial di Provinsi Bengkulu. Salah satunya Provinsi Bengkulu. Baik, jadi memang bergerak di bidang kemanusiaan Bang ya, terus juga kegiatan-kegiatan sosial seperti itu, Sobat dan Podcast. Baik Abang, untuk saat ini bagaimana tanggapan dari Abang sendiri sebagai selaku Ketua IPSPI mengenai maraknya penyalahgunaan narkoba yang ada di Provinsi Bengkulu Bang? Sebenarnya bicara tentang narkotika hari ini bukan barang yang baru ya bagi kawan-kawan Betul, pekerja sosial karena memang kawan-kawan pekerja sosial ini juga ada di wilayah-wilayah praktek yang sifatnya lebih klinis, salah satunya berkaitan dengan narkotika. Dan di pekerjaan sosial pun ada organisasi, di PSP itu ada organisasi yang membidangi terkait dengan pekerja sosial di bidang adiksi, yaitu Absani namanya. Nah, itu bagian LO, jadi bicara tentang bagaimana kondisi dan peran kawan-kawan pekerja sosial di eh, adiksi ini adalah bicara tentang bagaimana memberikan edukasi, kemudian memberikan proses rehabilitasi yang sesuai dengan amanat peraturan menteri yang ada di atasnya terkait dengan Permensosnya ini. baik. Jadi memang seperti itu ya untuk Sobat dan Podcast. Seperti yang sudah disampaikan Bang Deddy juga, sudah diinformasikan terus pesannya sudah sampai dan masuk kepada masyarakat tentunya, terutama yang harus direhabilitasi juga teman-teman dari pekerja sosial juga akan salah satunya kegiatan rehabilitasi Bang Ya, ya. Nah, lanjut Abang, dalam peran strategi apa sebenarnya yang dilakukan oleh IPSPI dalam pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Provinsi Bengkulu ini sendiri Bang? jadi PSP ini dia lebih kepada bicara sumber daya ya, maksudnya itu menyiapkan sumber daya yang melakukan kegiatan dari pencegahan sampai dengan eh, terminasi. Artinya IPSP ini mencoba memfasilitasi rekan-rekan
yang memiliki kemampuan atau memiliki keinginan berkaitan dengan kajian tentang adiksi. Nah, baik dari sisi rehabilitasi maupun pencegahan, itu yang akan lebih dikuatkan di organisasi PSPI. Nah, untuk bicara tentang hubungan, PSPI tentu saja memiliki kedekatan dan kerjasama sih dengan beberapa instansi termasuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Nah, artinya eh, visinya kita mencoba memberikan warna baru untuk bagaimana pekerja sosial ini juga terlibat langsung pada proses baik pencegahan maupun sampai dengan rehabilitasi. Oh, Baik, jadi menjadi mitra sebagai salah satunya berperan aktif ya, juga Bang ya untuk teman-teman dari IPS SI ini sebagai salah satu bentuk di bidang P4GN oh, tentunya. ya. Lanjut Bang, nah untuk kegiatan-kegiatannya sendiri ini biasanya apa nih yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam rangka intervensi program rehabilitasi tentunya, apalagi terhadap pecandu Bang? Iya, kalau mungkin sifatnya lebih ke personal rekan-rekan pekerja sosial ya. Kalau karena IPSP itu kan sebuah organisasinya. Nah, kalau misalnya bicara tentang personalnya, kawan-kawan juga sudah masuk sih di wilayah-wilayah alternatif bagi pencegahan kemudian rehabilitasi. Mungkin salah satunya di Kabupaten Rejang Lebong itu kawan-kawan ada pekerja sosial yang berada di beberapa IPWL yang baik pemerintah yang punya Kementerian Sosial maupun punya BNN juga ada di Provinsi Bengkulu. Artinya gerakan itu masih dilakukan oleh kawan-kawan pekerja sosial, eh, minimal memberikan informasi terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Baik, jadi terus ya Bang ya, disosialisasikan terus, digencarkan terus. Itu tadi tujuannya adalah untuk pemahaman terutama bagi teman-teman dari pekerja sosial agar tahu bahaya dan juga dampak dari narkoba dan itu tadi tujuan akhirnya adalah terhindar dari penyalahgunaan Ya, narkoba. Seperti itu Abang ya. Untuk upaya sendiri, Abang apa yang dilakukan dalam menjadikan Bengkulu bersinar, bersih dari narkoba Bang khususnya? ya, yang pertama, yang paling penting itu bicara tentang human-nya ya, Hmm, manusianya. Kerja sosial harus bersih dulu. betul. Nah, kalau bicara pelaksana yang sudah bersih, artinya kita bisa bicara di level yang lebih luas. Katakanlah misalnya di daerah, di desa atau di kelurahan masing-masing, BNN ini punya program desa bersinar misalnya. Nah, di dalam desa bersinar itu kan biasanya include beberapa apa tokoh masyarakat, kemudian para kawan-kawan pekerja sosial, katakanlah ada TKSK di kecamatan, kemudian ada pendamping sosial rehabilitasi yang ada di dinas sosial masing-masing. Artinya kan di situ kita membuka apa ya, membuka ruang berkomunikasi dengan beberapa instansi dan kita juga menjalankan bahwasanya kesepakatan di Bengkulu ini harus eh, bersih dari narkoba. Tapi itu tidak mudah. Artinya memang harus ya gerak bersama sih Betul. terkait dengan proses menuju desa bersinar. Betul Bang Gitu. ya. Itu memang mudah dirasa Bang kalau kita melakukannya bersama-sama. Itu tadi butuh sekali peran serta terutama buat masyarakat kita bersama-sama baru itu tadi harus bisa yang namanya tetap menyuarakan bersih, bersinar, bersih dari narkoba. Hmm. Terakhir Bang untuk Abang sendiri selaku ketua dari DPD IPSPI Provinsi Bengkulu. Mungkin ada pesan terutama juga buat seluruh pekerja sosial dan juga masyarakat agar semakin menolak dan juga tahu bahaya dari narkoba untuk tidak menggunakan narkoba tersebut. Oke. Saya ingin memberikan penjelasan bahwasanya kepada masyarakat dan rekan-rekan pekerja sosial ataupun dengan mitra, yang pertama jangan ragu bekerja sama dengan pekerja sosial itu satu. Karena pekerja sosial memiliki sebuah kompetensi yang lahir dari sebuah profesi pendidikan dan bermitra dengan beberapa instansi di pemerintah. Kemudian bicara masyarakat, yaitu sekali lagi ya kalau misalnya kita bicara tentang narkotika, yang pertama kita harus bersih dulu. Kalau kita sudah bersih, artinya kita bisa menjangkau lebih luas orang-orang supaya tidak terlibat dengan narkoba. Kemudian bicara dengan
lintas sektoral terkait dengan BNN juga, program bersinar, dan itu harus masif dilakukan. Karena memang ada beberapa wilayah di Kota Bengkulu itu terindikasi merah, karena zona merah terkait peredaran narkotika, dan itu harus diberikan apa ya, tekanan serius untuk pencegahan peredaran narkotika. Mungkin itu sih. Baik, Abang. Jadi seperti itu Sobat Dangben untuk edisi hari ini, bincang dan podcast kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah menyimak dan juga mendapatkan informasi yang sudah disampaikan oleh Bang Dedi Herawan, ESOS, MSOS, yang tentunya selaku Ketua DPD IPS PI Provinsi Bengkulu yang sudah menjadi narasumber kita untuk edisi hari ini. Selamat melanjutkan tugas dan selamat beraktivitas kembali untuk Bang Dedi. Terima kasih untuk Sobat dan Podcast. Berakhir juga untuk kebersamaan kita edisi dan podcast hari ini. Saya Abi Tama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam bersinar, bersih Ya. dari narkoba.